Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali kita hari ini kedatangan banyak tamu nih. Nah, yang penting ini pada malam hari ini kita mau klarifikasi ulang. Nah, klarifikasi ulang ini dalam rangka supaya setelah ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi bahasan mengenai ini, ya. Jadi kalau mau bahasan lagi, saya sih pengennya langsung di depan meja hukum gitu, ya. Jangan ada framing sana, framing sini, framing sana, framing sini gitu. Saya sebenarnya juga buat saya kayak gini nih sebenarnya suatu hal yang tidak perlu diomongin panjang-panjang ya. Assalamualaikum, Abah Ustadz Jalal, Cecen ya. Di sini juga ada Glenn, ada Asep. Nah, Kang Asep dari Ngaji Cerdas. Mudah-mudahan nanti dengan konten kita pada malam hari ini, mudah-mudahan setelah ini selesai gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Cecen dan Abinya berapa hari yang lalu kan ya sudah datang ke sini, sudah menceritakan dalam tanda kutip nih kejatuhan Cecen ke dalam agama lain. Jadi istilahnya sempat murtad gitu ya. Saya nggak bilang apakah gara-gara mereka, tapi kan Cecen sendiri yang cerita bahwa Cecen sendiri yang terpengaruh oleh medsos, ya kan. Saya juga tidak menampilkan bahwa Cecen sendiri yang memang malah tertarik kepada agama mereka. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Cecen masih diselamatkan ya. Masih bahkan kemarin waktu di sini sudah bersyahadat ulang, alhamdulillah. Cuman saya kemarin dapat laporan tiba-tiba kok Cecen ketemu lagi dengan Lina Wijaya. Saya sudah memberikan nomornya Bang Glenn sebagai pengacaranya Geraha Mu'alaf Indonesia untuk mendampingi Cecen kalau misalnya ada tuntutan atau apapun ya. Sudah saya berikan nomor, Cecen juga mungkin sudah komunikasi. Cuman kemarin kita melihat ada video dari pihaknya Lina Wijaya yang ketemu dengan Cecen. Saya memang tidak nonton semuanya Pak, tapi sekilas saya mendengar bahwa ada beberapa kalimat yang Cecen coba klarifikasi di video itu, yang mana mungkin ada yang kurang cocok dengan keterangan ketika Abah dan Cecen datang ke sini gitu. Nah, boleh cerita nggak Cen? Kemarin itu ceritanya gimana kok bisa sampai akhirnya ketemu lagi dengan Lina Wijaya? Silakan Cen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum ketemunya itu semalam sebelum ketemu Bu Lina Wijaya, saya kan diundang masuk live Bang Zuma ya waktu itu. Nah, saya di situ ngomong-ngomong lah panjang lebar di situ. Nah, padahal di ucapan-ucapan saya itu saya lebih ke arah sesuai realita gitu, tidak ada yang dibuat-buat. Jadi saya hanya berbicara mengenai fakta apa yang terjadi, dan di situ bahkan banyak orang yang bilang, wah Cen lu masih sayang lah sama Lina Wijaya, ini kayaknya masih mendukung Lina Wijaya nih. Bukan seperti itu, sebetulnya saya situ menyampaikan apa yang sebenarnya gitu, apa kejadian yang sebenarnya. Nah, cuman di pihak Bu Lina Wijaya sendiri pada saat mereka nonton, Bu Linanya sendiri juga nonton live saya tersebut, tidak terima. Sudah turun kayak gitu, ngechatin saya tuh, turun, sudah, kamu hanya dimanfaatkan mereka dan lain-lain sebagainya. Saya di spam telepon, makanya waktu di live Bang Zuma itu saya sempat berhenti tuh, diam dulu. Terima telepon. Ya, di spam tuh telepon terus sampai ini saya matikan WhatsApp saya. Nah, karena kejadian itu, ketika live sudah berhenti, saya kan matikan WhatsApp. Saya di malam itu saya ngerasa gak enak atau gimana gitu perasaan saya. Apa saya udah nyakitin perasaan dia gitu. Dia sini ya Bu Lina itu. Sampai akhirnya saya tidur pun gak nyaman tuh. Pagi saya coba kontak. Saya coba telepon. Oh, Cecen yang telepon Lina? Iya, paginya. Halo, saya bilang, dengar gak ucapan saya semalam di live Bang Zuma seperti apa? Terus dia bilang, saya percaya kamu orang baik. Kamu mau ketemu saya gak sekarang? Saya ada di Jakarta, katanya. Lina ngomong gitu. Terus saya bilang, ya udah saya ketemu. Karena memang sebelum kejadian itu, setelah tayangan dari video kodon itu, dia bilang, Cen, ada beberapa kesalahan. Dia bilang ada beberapa kesalahan.
Yang mana ya yang salah, saya bilang. Hmm. Kamu bilang di video Kohdondi bahwa yang ngasih nomor itu kamu, seolah-olah dia yang minta nomor saya. Ya, saya baru ingat ternyata memang pada saat itu saya yang nyari nomor dia karena dia itu kan mau ngasih Alkitab. Jadi dia bilang hubungi nomor saya ya, ada di deskripsi YouTube. Nah, saya baru ingat, oh iya kejadiannya kayak gitu. Ya sorry deh, mau diklarifikasi nih. Ya udah nanti klarifikasi pas ketemu. Dia bilang kayak gitu. Nah itu aja sih. Terus dia nggak senang tentang masalah-masalah pribadinya itu ke blow up ke media. Ya saya akui, tapi memang itu kenyataan gitu, masalah pribadi seperti hubungan dan sebagainya. Nah sampai akhirnya pagi itu setelah teleponan, ya udah ketemu Jakarta. Oke, saya berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 9 aja. Saya bilang gitu kan. Jam 9 kami ketemu makan siang di sebuah tempat. Nah setelah makan siang itu akhirnya kita ngobrol. Apa-apa aja yang perlu diklarifikasi. Oke, perkara nomor telepon. Yang pertama bukan itu, karena itu kan udah ya di Lembang Juma. Saya ingatnya waktu pertama tuh karena banyak yang nuduh dia tuh bahwa dia memaksa saya untuk Kristen. Kristenisasi lah istilahnya, gerakan kristenisasi demi kepentingan pribadi. Ya karena saya nggak ngerasa itu juga ya. Jadi karena memang saya Kristen, saya mauan saya sendiri, oke, saya iyakan. Saya akan klarifikasi ini. Lalu yang kedua, untuk hubungan pribadi. Di situ dia gak mau kalau misalkan dia juga terbawa-bawa seolah dia tergila-gila sama saya. Dia jatuh cinta sama saya. Sampai akhirnya ya udahlah, saya rela lagi berkorban. Dia bilang perasaan itu satu arah aja dari kamu aja, dan saya tidak merespon gitu. Ya udah gak apa-apalah, saya lakuin. Saya gak apa-apa nama saya jelek atau gimana di mata orang. Saya bilang saya aja yang ngebet sama kamu. Kayak gitu. Oh, itu atas permintaan Lina. Ya, gak apa-apa. Saya pada dasarnya memang saya kasihan ya sama dia. Udah saya lakuin itu. Terus di poin-poinnya berapa? Ada 5 poin, saya lupa. Yang apa? Bunuh diri? Iya, yang bunuh diri juga tuh. Yang bunuh diri, dia bilang, Chan ini nggak usah ya. Kenapa? Nggak usah. Ya, karena saya takut nanti saya ditanya-tanya oleh pihak gereja atau segala macam. Gitu ya. Terus? Dengan hikmat bijaksana yang saya dapat pada saat itu, ya udahlah. Saya pada saat itu nggak mikir tentang perasaan Abi. Pada saat itu, pada saat itu mikirnya, oh ini nggak perlu dipublish ya. Oh ya udahlah, bilang aja nggak ada gitu. Saya pikirnya kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya saya mengiyakan tentang pisau dan bunuh diri itu. Mengiyakan ya udah itu nggak pernah terjadi. Udahlah, tapi abis ini udah ya tenang semuanya. Saya nggak mau diganggu lagi, saya bilang. Saya nggak mau diganggu. Nah, udahlah intinya poin-poin itu ya yang besar. Nah, sampai akhirnya terjadilah video klarifikasi saya secara terpisah yang di-record, terus yang live di TikTok dan YouTube-nya, sama klarifikasi mengenai surat baptis dan surat pengislaman dari Kohdondi itu, yang dinyatakan bahwa ini kejadian resmi gitu, bukan main-main. Nah, setelah itu udahlah, kami bubar. Setelah klarifikasi itu kami makan malam. Nah, kami makan malam, direkam lah. Memang sih kami nggak ada masalah, kita enjoy aja makan malam pada saat itu. Ya hitung-hitung perpisahan terakhir lah kan, sesuai perjanjian bahwa ini pertemuan yang terakhir. Udah setelah ini kita clear, beres gitu. Saya bilang perpisahan terakhir kita bertemu baik-baik. Saya ingin berpisah juga baik-baik, jangan ada ribut kemana-mana. Udah kita damaikan netizen atau dan lain-lain. Jangan ada senggol apapun. Ini boleh diposting, tapi postingannya mohon jangan yang provokatif gitu. Saya bilang kayak gitu, jangan yang provokatif atau senggol sana sini. Misalkan senggol Kohdondi kah, Bang Zuma dan lain sebagainya. Oke. Nah, malamnya ketika saya sampai rumah, dia ada posting. Ada posting nyenggol Kohdondi, dan yang lebih parahnya itu nge-tag tempat saya tinggal. Instansi tempat saya tinggal, tempat pendidikan, tempat saya tinggal di pesantren lah istilahnya. Wah, nggak bisa dong kayak gini. Saya bilang, kalau mau posting jangan yang provokatif dong. Kan kita janjinya apa? Kita mau bikin damai buat semua. Ini kalau kayak gini malah bikin perang lagi. Ya udah. Nah, diralat lah, dihapus postingan itu.
Sampai akhirnya si Melisa tadi ngirim lagi, Cen ini maksudnya apa? Loh, kok ada lagi postingannya? Tapi di situ memang nggak nge-tag tempat saya tinggal, pesantren tempat saya tinggal. Oke. Nah di situ, kok ada lagi postingannya nih? Kenapa? Padahal saya udah ngasih tahu, udah wanti-wanti, udah jangan bikin ribut lagi gitu. Saya pengen udah selesai aja lah, damai gitu. Ya udah, sampai akhirnya tadi pagi tuh saya benar-benar bikin peringatan ke dia, saya ngechat bahwa setelah apa kejadian kemarin, Abi kecewa dan pihak semua kecewa. Saya menyampaikan sesuatu yang bukan fakta demi membela kepentingannya beliau, kepentingannya. Dan saya mengabaikan perasaan orang-orang yang sudah membantu saya selama ini. Jadi saya juga minta maaf buat teman-teman semua, terutama buat ayah saya sendiri, abi saya. Saya minta maaf karena ketidaktahuan dan ego saya pada saat itu. Nah disitulah sampai akhirnya pagi-pagi tadi saya chat, sudah kita berakhir di sini, semua orang, saya sudah membuat semua orang di sini kecewa, jangan ada hubungan lagi. Udah saya blokir nomornya semua. Sudah sampai situ. Oh, jadi sekarang udah diblokir. Ya. Ya, jadi gini sih, maksud saya gini. Waktu kita selesai podcast di sini, kan saya sudah bilang sama Cecen, kalau memang sudah tidak mau ada urusan lagi, sebaiknya blokir nomornya, sudah. Atau kalau enggak, Cecen yang ganti nomor. Kalau misalnya berhasil dihubungin sama pihak mereka, entah itu pihak kuasa hukum atau apa, suruh diskusi atau komunikasi dengan Bang Glenn aja. Jadi Cecen supaya tidak terganggu gitu. Iya. Tapi ya yang sudah terjadi sudah ya. Ternyata Cecen masih punya pikiran untuk menyelesaikan masalah itu ceritanya secara gentle. Dan dia mungkin mau istilahnya berkorban sesuatu tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi, tapi dia berani menyatakan tidak terjadi, semata-mata tujuannya hanya untuk supaya masalah ini selesai. Walaupun mungkin Cecen tidak tahu konsekuensinya, bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Cecen itu bisa menyinggung perasaan Abah sendiri gitu kan. Tapi ya sudah, kita ini sebagai orang tua nih ya, kita maklum gitu lah Pak ya, supaya ini tidak berlarut-larut. Makanya kita perlu duduk lagi sekali lagi di sini dengan adanya Bang Glenn juga di sini, supaya setelah ini selesai. Kalau memang mau lanjut ya di meja hijau aja, gitu aja. Sekarang kita masih di meja coklat nih. Oh, coklat. Oh, katanya meja hijau. Oh, karpet. Ya. Jadi tadi kita udah dengar keterangan dari Cecen. Saya sebagai pribadi sih memahami lah. Perasaan anak muda ini kan kadang-kadang masih naik turun ya. Istilahnya pengennya selesai, ya udahlah temuin lah. Gentle gitu lah istilahnya. Tapi ya sudah, sekarang Abah juga udah dengar sendiri, saya udah dengar sendiri, Glenn juga udah dengar. Ini juga ada Kang Asep di sini. Intinya jadi Cecen membuat klarifikasi itu hanya untuk supaya cepat selesai. Ya, pertama itu. Dan tadi ada kalimat bahwa Lina Wijaya tidak enak kalau dihubungi sama orang gereja. Ya kan? Berarti kan ada sesuatu yang Lina pengen orang gereja tidak tahu gitu. Ya kan? Mungkin masalah bunuh diri, mungkin masalah hubungan asmara. Ya itu sih urusan dia sebenarnya. Kita hargain aja Cecen lah yang sudah berkorban, supaya dia pengennya masalahnya juga cepat selesai gitu. Cuman caranya mungkin tidak seperti yang kita duga gitu ya Abah ya. Nah Abah silakan kalau mau ada yang mau ditanggepin. Silakan. Ya, gini aja kok, sebetulnya ya tadi yang kita maklumi ya, jiwa muda begitu. Padahal malam sebelumnya, karena saya sudah kontekan sama Pak Glenn, jadi kata Pak Glenn, jangan izinkan Cecen keluar untuk menemui Lina Wijaya atau siapapun dari mereka tanpa pendampingan Abi katanya, atau saya. Saya pun sudah kasih tahu ke Cecen, tapi kan yang sudah terjadi begitu. Tapi intinya ketika tadi pagi saya ngobrol sama Cecen, sebetulnya emosi juga ya. Tetapi saya tahan ya karena sayang saya sama anak itu kan. Saya bilang Cecen bisa menyenangkan Bu Lina Wijaya. Padahal Cecen baru kenal sama Bu Lina Wijaya mungkin sekitar 4 bulanan ini. Tetapi Cecen tidak menjaga perasaan Abi. Karena Abi sudah mengurus Cecen, menyayangi Cecen kurang lebih ya seumur Cecen ini 24 tahun. Terus kata Cecen, apanya Abi yang perasaan Abi?
kan waktu itu Bu Lina telepon berapa kali, Abi memang tersulut emosi dengan ucapannya. Kalau Bu Lina menyerang secara personal, menghina saya seperti rumah bocor nggak bisa membetulkan, nggak punya biaya, sok-sokan mau madu ke kepolisian meja hijau pengadilan begitu, padahal katanya nggak punya uang gitu kan. Terus yang itu nggak masalah bagi Abi, dia mau menyerang personal, menghina personal, Abi nggak jadi masalah. Tetapi yang dia suka katakan di telepon itu, ya mulai Islamnya keluar. Kalau saya agak sedikit marah di telepon karena bagaimanapun juga saya seperti nggak ada hak apa-apa kewajiban apa kepada anak saya. Sementara dia yang baru kenal 4 bulan kok bisa mengintervensi, bisa menekan anak saya begitu dengan sesukanya dia. Terus dia suka mengatakan sering di telepon itu kalau lagi teleponan tuh katanya janganlah katanya Abi jadi pengikut Muhammad pembohong katanya. Itu yang saya sakit hati. Tapi tiba-tiba Cecen seolah-olah mengiyahkan kata-kata dia pengikut Muhammad bohong itu. Artinya Abi seolah-olah berbohong ketika di podcast pertama sama Odondi itu. Karena ketika itu Abi kan ceritakan bagaimana kronologinya. Walaupun Abi tidak menyaksikan waktu karena ditelepon di Cianjur. Kan ada mamahnya Cecen, ada Iyas juga adanya Cecen. Artinya memang kejadian mau bunuh diri itu kan benar adanya. Tapi Cecen ketika diklarifikasi, walaupun tadi sudah diklarifikasi ulang, hanya untuk menyenangkan pihak Bu Lina dan masalah cepat selesai begitu. Tapi intinya itu setelah melukai Abi. Karena kenapa? Berarti benarlah ucapan Bu Lina nanti di publik. Bahwasanya pengikut Muhammad itu tukang bohong. Ini yang saya tidak terima kok. Tapi alhamdulillah dengan klarifikasi ini ya semoga selesai dengan baik. Ya gitu aja kalau gitu. Ini udah jelas semua nih ya berarti ya. Karena saya juga sudah mulai menerima pesan-pesan. Kok itu si Cecen bisa live sama Lina Wijaya gitu. Ceritanya gimana kok gitu. Nah saya belum tahu, makanya saya panggil lagi Cecen ke sini sama. Saya malah nggak nyangka Abi bisa datang, alhamdulillah gitu ya. Nah sekarang saya pengen dengar dari Glenn nih. Glenn ini malah ketika denger Cecen bisa ketemu dengan Lina Wijaya, dia malah punya poin sesuatu nih. Ya karena saat ini Ibu Lina Wijaya kan sedang dilaporkan ya. Iya, sedang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Itu LP-nya ada, nanti bisa ditampilkan kok sebagian aja. Itu di situ Lina Wijaya dilaporkan karena perkataannya. Mengatakan bahwa Allah turun ke dunia menjadi batu yang berbentuk kemaluan wanita. Bayangkan omongannya seperti itu. Nah, videonya udah direkam semua. Ada videonya, buktinya kalau perlu saya tampilkan banyak penghujatan saya pegang. Penghujatan dia banyak dan dilaporkan di Jakarta Selatan, di Medan juga dilaporkan, di Jawa Timur dilaporkan. Jadi banyak. Jadi kemarin itu yang satu keuntungannya kenapa Cecen bisa ketemu Lina Wijaya. Itu saya pikir berarti dia selama ini berbohong kepada polisi karena nggak mangkir datang panggilan. Dia selalu bilang saya sakit. Udah dipanggil berapa kali? 2 kali kok. 2 kali. Tidak datang. Nah jadi dengan ada podcast itu membuktikan bahwa dia selama ini bohong. Jadi malah saya tadi malam bukannya saya marah sama Cecen, saya malah berterima kasih kan, makasih Cecen saya bilang. Kasih tahu. Tuh, B. Jadi kan kadang-kadang kita nggak tahu ya kejadian apa, ternyata ada hikmah apa di belakangnya. Ternyata dengan ketemunya Cecen sama Lina, kita tadinya marah sama Cecen nih, misalnya ya kita marah. Ternyata malah bisa menguntungkan teman-teman kita yang lain. Ya kita ikutin aja hikmahnya apa gitu. Terus? Ini ada masih tanya, kemarin waktu sama ketemu Lina, waktu mau bikin video itu apakah dia mau ngomong mau diposting? Atau tidak? Atau hanya untuk intern gereja saja? Memang ngomong mau diposting. Mau diposting? Ya. Cuman saya waktu itu bilangnya jangan live ya. Nah sampai akhirnya pas habis sholat maghrib tuh live. Ya karena gini Cen, di satu sisi ya kalau secara hukum Cecen sudah punya pernyataan di podcast Kodok ini sebelumnya. Ternyata pernyataan Cecen di podcast dengan Lina Wijaya itu kontradiktif, bertolak belakang. Apakah bisa disebut sebagai kebohongan publik? Ada pasalnya, Cen. Apalagi kalau bilang tidak ada pisau-pisau, sedangkan intinya yang disebutkan pisau api. Betul kan? Apakah kalau api berarti Abi yang bisa dilaporkan? Karena Abi berbohong. Nah, itu satu. Mungkin karena emosi, Cecen lupa, tapi sekarang kan sudah diklarifikasi. Jadi kalau memang kejadian itu bilang ada aja bilang ada. Jangan bilang nggak ada, Cen. Karena dua-duanya diposting. Tadinya kalau nggak diposting, oke lah, nggak masalah. Tapi di publik sudah tahu. Ada 2 keterangan yang berbeda, Cen, gitu loh. Satu sisi
Saya nggak mau ngeklaim mana yang bohong, mana yang benar, saya nggak perlu, itu bukan ranah saya. Tetapi yang jadi permasalahan, dua pernyataan yang berbeda ini kok yang berbahaya. Ya, apalagi menyangkut Abi, ya kan, menyangkut bapaknya Cecen di sini. Kalau menyangkut pribadi Cecen sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut orang lain, apalagi Kodondi, sampai tadi malam, maaf, istri bapak nelfon saya, telepon saya, dikiranya Cecen pergi sama saya. Dan banyak yang menyangka itu dia tuh pergi ketemu Lina ada saya kok. Karena saya sudah berucap Cecen kemanapun ada saya ikut. Ternyata kan tidak begitu. Saya juga dibilang kok lepas si Glenn, kok dilepas sendirian si Glenn segala macam. Nah, saya bilang aja saya aja nggak tahu. Apa ibunya aja nelfon saya gitu loh, saking mungkin udah dengar kali kok ya saya mau nemenin kemana-mana kan gitu. Nah ini juga kan satu presiden yang buruk gitu kok. Jadi kok bisa lepas, tapi ya udah lewat lah. Sekarang kita udah klarifikasi semua, kita sudah bicarakan mana yang betul, mana yang tidak. Nah jadi di dalam podcast pun di dalam WA pun sudah bilang jangan percaya sama itu orang. Dia bilang gak ada presentasi, bohong. Dia nyebarin kaos kok. Di acara di Bandung dia nyebarin kaos bertuliskan datanglah kepadaku yang berletih lesu. Ada kan ayatnya, jadi sebarin itu kaos ke orang-orang yang awam. Banyak videonya ngasih kaos ayat-ayat firman Bible kepada orang-orang yang berjilbab loh. Itu jelas melanggar hukum. Dan dia merasa dia kebal hukum gitu loh. Sama bilang gimana sih genteng masih bocor aja mau lapor polisi kata dia. Berarti dia nggak apa-apa. Hukum Indonesia tuh nggak adil, mau kayak gitu. Nggak ada namanya gitu, orang siapapun bisa melaporkan kok, siapa aja bisa menggugat. Nggak ada, pengadilan Indonesia, hukum Indonesia nggak memandang kaya miskin kok Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak merasa nggak, itu lapor aja, nggak masalah. Pasti akan diproses sama polisi kok, tidak memikir dia kaya atau tidak. Gitu. Jadi dari pernyataan aja dia sudah meremehkan hukum Indonesia. Itu nggak baik, orang begitu tuh nggak baik. Di sini dia juga menjebak Cecen sendiri gitu loh. Dia posting begitu kan menjebak itu bahaya. Kita kena, Bang juga kena. Cecen sendiri kena, Abi juga ke bawah-bawah gitu loh. Kalau saya sama Kodoni mungkin nggak terlalu masalah karena Kodoni kan hanya menyiarkan apa yang dikatakan Cecen. Gitu. Ya cuman kami peduli sini. Kami di sini kami peduli, bukan kami peduli. Gitu. Kodoni juga peduli, semua peduli. Gitu kok. Ya, tadi kalau yang dengar masalah Cecen disuruh klarifikasi bahwa Lina tidak melakukan kristenisasi, buat saya itu mah bukan suatu masalah lah. Dia ingin membersihkan bahwa dia tidak melakukan kristenisasi, tapi dia sendiri mengaku dirinya penginjil, ya kan? Ya sebenarnya kan itu udah kontradiktif sebenarnya. Masalah Cecen yang tertarik dengan medsos, terbawa medsos, kemudian sampai akhirnya mencari nomornya Lina Wijaya sampai ketemu. Ya kita sudah mendengar sendiri bahwa podcast pertama kali di sini dia sudah cerita seperti itu. Kita nggak ada bilang bahwa itu Lina Wijaya melakukan kristenisasi, kita nggak bilang begitu kan? Nggak ada bilang begitu. Tapi Cecen sendiri mengaku bahwa dia yang tidak yakin dengan Islam sehingga dia sampai ikut sama Lina Wijaya. Ya sudah terjadi. Sampai akhirnya mau bertobat, mau bersyarat ulang, kita cuma bisa bilang alhamdulillah, ya nggak Bi? Nah, tadi sudah dengar sendiri bahwa Cecen mengaku poin-poin yang disampaikan dalam klarifikasinya Cecen itu adalah bisa dikatakan pesan sponsornya Lina Wijaya. Karena tadi ada kata-kata atau kalimat bahwa dia tidak enak kalau ditanya sama orang gereja gitu kan. Berarti ada pihak di belakang dia kan yang menilai dia gitu loh. Nah, berarti ada apa? Masalah hubungan asmara dia mungkin gak enak. Ya, masalah mau bunuh diri itu juga mungkin poin yang negatif buat dia di depan gereja dia. Tapi kita udah dengar tadi Cecen udah bilang bahwa itu permintaan Lina Wijaya ya. Iya. Bener ya Cecen ya? Iya, betul. Supaya Cecen ngomong begitu. Nah, masalah yang bawa pisau itu Cecen tidak sadar bahwa itu ternyata menyangkut abinya sendiri gitu. Ya sudah, Cecen sudah menyesal. Menyesal nggak Cecen? Iyalah. Menyesal. Sudah menyesal ya sudah. Pada malam hari ini Cecen sudah klarifikasi. Ya sudah, biar penonton menilai sendiri. Ya, kalau misalnya pihak Lina Wijaya tidak terima dengan klarifikasi kita malam hari ini, ya sudah kita bawa aja ke meja hijau, meja coklat ya, Lin. Pengadilan mata hukum udah. Oh iya, mata hukum, jalur hukum gitu lah. Ya. Ya gitu aja ya Bi ya. Nah jadi Abi jangan terlalu pikirin lagi udah. Pada malam hari ini sudah selesai sudah gitu loh.
Yang penting sekarang Cecen juga sudah bilang bahwa dia sudah blokir nomornya Lina. Ya sudah. Selesai gitu kan. Ya. Mulai sekarang Cecen tinggal mulai ini aja. Berbenah gitu lah. Ya. Berbenah diri aja. Saya udah tawarin besok Selasa, udah ikut aja di sini. Kalau nggak ada kegiatan, misalnya lagi nggak ada kuliah, ya udah di sini aja bantu-bantu kita ngapain kayak gitu. Ya. Asep, kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan Sep. Kalau saya sih sudah, tadi udah ditanyakan semua ya. Paling ya tadi Bikin lagi dong yang baru. udah tentu semua kan. Jadi kalau saya langkah yang tepat tadi memblokir tadi. Karena kan mungkin terjadinya pertemuan terus mungkin komunikasi, jalur komunikasi kan interaksi awalnya kan. Mic-nya mana itu? Ini ada. Nyala udah? Gak bawa mic? Oh, udah. Diulang lagi nggak tuh? Lanjut. Balik. Diulang. Mic-nya taruh di luar dong. Ya. Terbalik. Yang kecil di depan. Abi mohon maaf, ini juga terbalik. Di depan, Bi. Ini. Gitu ya. Ya, Bubur ke Tommy. tahun. Terlalu mahal ya. Iya. Udah bisa makan. Belum makan ya. Jadi kalau tadi beliau Cecen tadi sudah memblokir gitu ya, sudah memutus komunikasi, itu langkah yang tepat sebenarnya. Karena terjadinya pertemuan tadi ya, terjadinya ya bukan huru hara, maksudnya sesuatu yang terjadi itu kan karena interaksi dulu. Apalagi bukan dengan lawan jenis. Kan fitrahnya manusia kan memang tertarik dengan lawan jenisnya. Kalau tidak tertarik, ini justru saya curiga nih. Aneh ya? Agak ping-ping begini nih. Tersinggung. Lalu kenapa hari ini pakai pink? Gue pengen tanya kenapa hari ini pakai pink. Biar muka gua ngangker banget kok. Agak kelihatan garang tadi. Oke, biar kelihatan pinky gitu. Iya, tinggi boy. Mana Bible ke sini? Jadi ya sudah langkah yang tepat sebenarnya untuk memblokir dan sudah dihilangkan semua. Apalagi sekarang sudah didampingi nih, dikawal oleh Bang Glenn 25 jam ya Bang Glenn tadi. 25 jam. Iya, apa 24 jam kan tadi udah. Jadi insya Allah sudah dikawal oleh beliau begitu ya, sudah semua diserahkan ke beliau. Kalau ada komunikasi dan sebagainya putus semua. Kemudian tadi soal Abi ya, bukan Abi aja sebenarnya yang terluka hatinya, umat Islam juga sama. Apalagi tadi yang dijelaskan oleh Bang Glenn ya, sudah menista begitu ya. Iya. Bukan Abi aja, walaupun dalam hal ini Abi benar-benar ya ini kan anak yang Masya Allah 24 tahun gitu ya, tiba-tiba pindah hati, pindah tangan gitu ya. Nah gitu sih, paling pesan saya itu dijaga terus, apalagi dengan Kodondi sudah ikut kelas kristologi dan lebih mantap lagi, potensinya lebih besar itu. Gitu sih Pak. Tadi waktu saya nonton sekilas wawancaranya Cecen sama teman-teman siapa Julius, Kores gitu ya. Saya sempat denger dia ngaku dia baperan orangnya. Oh. Bener ya, Cen? Iya. Itulah kelemahan beliau ya. Jadi, Ya kelemahan. Ternyata ini Laki baperan semua memang. emang lu baperan sih? Apalagi Makanya lu pakai pink ya? Gitu. ya intinya kalau sudah tertarik banget gitu ya, udah tidak bisa dialihkan, ya dicarikan lah. Segera Bi. Segera Atau Bi. Kodoni banyak stok mungkin. Nanti lah ya, nanti kita cari deh. kita bawanya ke pesantren kok. Mau yang sipit, apa yang belok, yang putih, apa yang agak gelap gitu. Iya, nanti insya Allah kalau udah gitu tenang insya Allah. Kita banyak stok. Banyak tuh. Di tempatnya Ustadz Fadlan banyak tuh. Kemarin saya kesan banyak. Iya, cuma Iya kan? mau beras doang kok ya. Mau beras doang ya. Iya. Hampir ketipu gua tuh sama si Cina gila tuh. Kalau mau milih ntar kita bawain ke tempat Ustadz Fadlan. Hampir nggak nyampe. Hampir. Ini insya Allah banyak Tapi- saudara lah. Tapi tampang kayak dia mah sebenarnya nggak usah nyari. Sebenarnya dia dicari sebenarnya. Iya. Gua aja kayak gitu dicari, apalagi kita mau begitu. kok. Serius tuh, Fe? Iya, tadi pinjol. Dicari siapa? Di tempat kuliah kan pasti banyak kan? Banyak kok. Ukti gitu. Udindra tahu gua. Masa nggak ada yang nyari? Dekat kantor saya Lah, kampus pasar saya, buah kok. kan? Iya. Dekat kantor gua. Oke. Saya sedikit cerita nih kok, Ya. waktu SMA, Ya. ya kelas 2 gitu, saya kan sudah antar